Perkenalkan, nama saya Yohanes Rivaldo, NIM 2024 110046, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mendapatkan nilai UAS mata kuliah Hukum Filsafat. Jadi topik yang akan saya bahas adalah gagasan filsafat menurut Samuel Pufendorf. Pendahuluan Samuel Pufendorf 1632 sampai 1694 merupakan salah satu pemikiran penting dalam tradisi filsafat hukum alam pada abad ke-17. Pemikiran Pufendorf lahir dalam konteks Eropa yang dilanda konflik keagamaan, ketegangan politik, dan perubahan besar dalam struktur negara modern. Melalui karya-karyanya, terutama De Jure Nature, Ket Gentium, De Ovis Harmonis et Civis, Pufendorf berupaya membangun suatu landasan rasional bagi tatanan sosial dan politik yang tidak tergantung pada doktrin agama tertentu. Dalam gagasan filsafatnya, Pufendorf menekankan bahwa manusia secara alami memiliki sifat lemah dan membutuhkan kerjasama untuk bertahan hidup. Profil singkat: nama Samuel van Pufendorf, lahir 8 Januari tahun 1632 di Dortmundis, Saxonis, Jerman. Wafat pada 13 Oktober tahun 1694 di Berlin. Profesi: filsuf politik, ahli hukum alam, natural law, sejarawan. Bidang utama: teori hukum alam, filsafat politik, hubungan internasional, dan sejarah. Gagasan filsafat menurut Samuel Pufendorf. 1. Manusia adalah makhluk sosial secara moral. Pufendorf menyatakan bahwa manusia secara kodrat memiliki kewajiban moral untuk hidup damai dan harmonis dengan sesama. Konsep sosialitas ini menjadi asas tertinggi hukum alam. Tanpa hubungan sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan maupun tujuan moralnya. 2. Hukum alam bersumber dari Tuhan tetapi dipahami melalui akal. Menurut Pufendorf, hukum alam mengikat manusia karena ditetapkan oleh Tuhan sebagai pencipta. Namun, manusia dapat mengetahuinya melalui akal budi, bukan hanya melalui wahyu agama. Dengan demikian, hukum alam bersifat rasional, universal, dan dapat berlaku bagi seluruh umat manusia. 3. Kewajiban moral lebih fundamental daripada hak. Berbeda dengan tradisi modern yang mengutamakan hak, Pufendorf menekankan bahwa kewajiban moral manusia, misalnya menjaga perdamaian, menghormati orang lain, dan menepati janji, menjadi dasar munculnya hak-hak individu. 4. Negara terbentuk melalui kontrak sosial demi menjaga ketertiban. Pufendorf menerima gagasan kontrak sosial, tetapi lebih mendarat daripada Huberts. Menurutnya, manusia membentuk negara, menjaga ketertiban dan perdamaian bukan karena kondisi alamiah yang kacau. 5. Pemisahan jelas antara hukum sipil dan moralitas. Pufendorf menekankan bahwa ada perbedaan antara hukum alam mengatur kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Hukum sipil dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Keduanya saling melengkapi tetapi tidak boleh disamakan. Berikut relevansinya gagasan untuk konteks saat ini. 1. Prinsip sosialitas, kebutuhan hidup damai. Konsep Pufendorf bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk hidup damai dan saling mendukung sangat relevan di era modern yang ditandai meningkatnya polarisasi politik, konflik identitas, dan persaingan global. 2. Fondasi era universal yang bersifat rasional. Pufendorf menegaskan bahwa hukum alam dapat dipahami melalui akal universal. 3. Pentingnya kewajiban moral dalam kehidupan publik.
Saat ini, diskusi etika lebih banyak menekankan hak-hak individu. Pufendorf mengingatkan bahwa hak hanya dapat hidup bila setiap orang menjalankan kewajiban moral, misalnya menghormati hukum, kejujuran, dan tanggung jawab. Kesimpulan, gagasan Samuel Pufendorf tetap sangat relevan karena menyentuh isu-isu fundamental dunia modern. Toleransi dan hak kewajiban warga, batas kekuasaan negara, hukum internasional, dan etika universal. Dengan menekankan bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk hidup damai dan rasional, Pufendorf memberikan fondasi bagi masyarakat modern yang inklusif, stabil, dan berkewajiban. Sekian hasil presentasi saya ucapkan limpah terima kasih.